Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silahkan masuk. Silahkan duduk Mbak. Silahkan cari posisi nyamannya ya Mbak. Tas, barang bawaannya bisa ditaruh di bawah. Baik, makasih ya Mbak. Sama-sama. Sebelumnya, selamat datang di ruang konseling. Kami dengan senang hati membantu. Ngomong-ngomong, ini dengan Mbak siapa ya? Halo Mbak, saya Alfi Zahira, panggil saja Alfi. Oke, halo Mbak Alfi. Sebelumnya terima kasih ya karena sudah datang ke sesi konseling hari ini. Perkenalkan, saya Winda dan Mbak Alfi boleh panggil saya Winda. Oke, baik Mbak Winda. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa semua yang Mbak ceritakan di sini bersifat rahasia dan Mbak bebas menyampaikan apapun sesuai kenyamanan Mbak. Jadi Mbak nggak usah khawatir ya kalau cerita Mbak bakal kami sebarluaskan. Dan sesi konseling ini juga bersifat sukarela. Mbak Alfi nggak ada paksaan dari luar kan buat datang ke sini? Enggak kok Mbak, ini emang kemauanku buat datang ke sini. Oke, baik Mbak Alfi. Oke, bagaimana kabar Mbak Alfi akhir-akhir ini? Jujur Mbak, aku lagi capek banget dan kepikiran terus. Saya bisa melihat kamu sedang berada di kondisi yang cukup berat. Silahkan, kamu boleh ceritakan pelan-pelan bagaimana keadaan kamu belakangan ini. Iya Mbak, akhir-akhir ini aku susah tidur dan sering banget kepikiran. Apa yang paling membuat kamu tertekan akhir-akhir ini? Aku terjerat pinjaman online. Hmm, Awalnya aku cuma ambil satu pinjol aja. Niatnya tuh cuma buat nutupin kebutuhan kuliah. Aku pikir yang penting masalah cepat selesai, tapi bunganya besar. Terus aku tutup pinjol pertama pakai pinjol lain. Sekarang aku ngerasa kayak kejebak gitu. Tiap hari takut HP bunyi, takut diteror gitu, Mbak. Lalu? Aku pikir ini salah aku sendiri. Aku harus beresin sendiri. Nggak boleh ada yang tahu. Kalau orang tua sampai tahu, hidup aku bisa hancur. Oh, jadi kamu merasa terjebak begitu ya? Sangat takut dan terus menyalahkan diri kamu sendiri. Dan kamu meyakini bahwa kamu harus menyelesaikan semua ini sendirian dan tidak pantas meminta bantuan. Iya, itu yang saya rasakan. Oke, saya ingin memastikan ya Mbak, tekanan terbesar Mbak sekarang lebih ke rasa takut dan pikiran tentang masa depan ya? Iya, betul Mbak. Aku takut semuanya jadi berantakan. Baik, sekarang kita fokus ke bagaimana pikiran dan perasaan itu memengaruhi kamu sekarang ya. Dari cerita kamu, aku melihat adanya tekanan ekonomi dan rasa takut mengecewakan keluarga yang membuat kamu mengambil keputusan dengan cepat. Dalam kondisi terdesak, kamu merasa pinjol adalah satu-satunya jalan. Dan kamu juga tadi bilang bahwa kamu harus kuat dan menyelesaikan semuanya sendiri. Tapi kenyataannya, sekarang kamu sangat lelah dan tertekan. Menurut kamu, apakah keyakinan harus sendiri ini benar-benar membantu kamu? Enggak sih Mbak. Malah bikin aku makin terpuruk. Oke, bagaimana kalau sekarang kita ubah sedikit cara pandangnya menjadi saya memang salah langkah, tapi saya tetap berhak dibantu dan memperbaiki keadaan. Kalimat itu lebih masuk akal sih Mbak buat aku. Nah, sebenarnya sekarang nih, saya perlu menyampaikan informasi bahwa banyak pinjol bersifat ilegal dan berdampak besar pada kesehatan mental. Nah, kalau saya boleh memberi saran, langkah paling aman untuk saat ini adalah tidak menambah pinjaman baru dulu ya Mbak, dan mulai menyusun rencana penyelesaian secara bertahap. Nah, ini hanya saran ya Mbak, karena keputusan tetap ada di tangan Mbak. Apapun itu ada di tangan Mbak. Iya Mbak. Tapi aku juga coba buat nggak ambil pinjaman online dulu sih buat sekarang. Oke,
Kira-kira sekarang langkah kecil apa nih yang realistis dan sanggup kamu lakuin minggu ini? Aku mau coba jujur ke satu orang yang aku percaya dulu sih, Mbak. Kayak ke kakak aku atau ke teman aku gitu. Wah, menurut aku juga itu langkah yang berani dan sangat realistis gitu ya. Tapi nih sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin dulu bahwa sesi konseling kita hari ini sudah berjalan sekitar 40 menit dan sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi ini. Hari ini kamu udah menceritakan tekanan akibat pinjaman online kamu, rasa takut, dan pikiran yang selama ini kamu pendam sendiri. Aku juga melihat loh, perubahan cara kamu memandang masalah ini, dari merasa harus menanggung sendiri menjadi mulai terbuka pada bantuan. Dan, iya, aku punya 4 emoji nih yang kamu boleh pilih salah satunya. Sebentar ya. Nah, ini. Kira-kira nih, sebelum kamu datang ke sesi ini, perasaan kamu lebih mendekati emoji yang mana? Yang ini sih, Kak. Oke, kalau setelah sesi hari ini? Sekarang lebih ke kayak gini, bahkan agak begini. Wah, itu perubahan yang positif sih, Masya Allah. Wajar ya kalau emang belum sepenuhnya lega, karena proses ini emang bertahap gitu. Dan tadi kita udah sepakat juga ya, kita udah sepakat bahwa langkah awal kamu adalah terbuka pada satu orang yang kamu percaya. Dan jika ke depan kamu merasa butuh dukungan lagi, kamu boleh kembali ke layanan konseling ini. Dan saya ucapkan terima kasih karena kamu sudah jujur dan berani datang ke sesi konseling ini. Jaga diri kamu baik-baik dan percayalah bahwa kamu sedang berada dalam proses memperbaiki keadaan. Terima kasih banyak ya, Mbak. Rasanya aku jauh lebih baik dan lega banget sekarang. Sama-sama.